Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Saya mau bertanya, mana yang lebih baik? Hampir masuk surga ataukah hampir tidak masuk surga? Hampir tidak masuk surga, begitu. Karena yang penting kan masuk surga, walau nyaris-nyaris nggak masuk. Begitukah? Tidak, saudara. Tidak akan ada orang yang nyaris masuk atau nyaris tidak masuk surga. Karena tidak ada orang yang masuk ke surga nyaris-nyarisan atau hampir-hampiran. Mari kita lihat kitab Ulangan 13. Cerita dimulai dengan nada positif. Bangsa Israel akhirnya mencapai perbatasan Kanaan. Sudah hampir masuk ke negeri perjanjian. Sudah hampir masuk tanah Kanaan. Maka 12 mata-mata dikirim untuk menjelajahi negeri itu. Dan setelah 40 hari mengintai, mereka kembali dan melapor. Laporan mereka terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, benar negeri Kanaan itu adalah luar biasa, kata mereka. Katakan dalam Bilangan 13 ayat 27. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa hasilnya. Terbukti, benar Kanaan itu makmur, subur, dan indah. Laporan yang kedua, dengar kata-kata mereka. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Bahkan kata mereka di dalam Bilangan 13 ayat 32. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Wow, menakutkan. Singkatnya, mereka merasa mustahil untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka melihat kenyataan bahwa benteng-benteng kota-kota di Kanaan itu terlalu besar untuk diatasi. Orang-orang di negeri itu terlalu kuat untuk dikalahkan. Dan akhirnya mereka takut binasa. Mereka memberontak dan mereka menolak masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah di depan mata. Saudara, ada 2 cara umat Tuhan melihat perjalanan menuju ke surga. Yang pertama, perjalanan ke surga adalah suatu usaha untuk bertahan hidup. Survival. Seperti 10 pengintai ketika itu, walau telah melihat dan merasakan mujizat-mujizat Tuhan, tetapi itu Tuhan izinkan demi survival mereka semata. Bagi mereka, iman adalah usaha untuk mempertahankan hidup. Itu sebabnya setiap hidup mereka terancam, iman mereka pun goyah dan bahkan lenyap. Kelompok umat Tuhan yang kedua melihat perjalanan ke surga adalah sebagai suatu langkah-langkah di dalam misi Tuhan. Seperti Kaleb dan Yosua, mereka melihat dan merasakan mujizat-mujizat Tuhan sebagai alat Tuhan untuk mencapai maksud dan misi Tuhan. Itulah sebabnya Kaleb dan Yosua tidak takut. Mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, perjalanan kita ke surga bukanlah untuk survival semata-mata. Perjalanan kita adalah suatu misi Tuhan. Menjadi umat Tuhan berarti mengemban misi Tuhan. Surga bukan sekedar hadiah untuk kehidupan yang kekal, tetapi surga adalah bagian dari misi Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Saudara, hiduplah di dalam misi Tuhan. Kita tidak perlu takut terhadap apapun dan siapapun, karena Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Di dalam misi Tuhan, tidak ada yang nyaris, tetapi pasti masuk ke dalam tanah perjanjian surga. Itu keren.